Teknik ATI Padang menyediakan fasilitas dan unit penunjang seperti Teaching Factory, Inkubator Bisnis, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Tempat Uji Kompetensi. Hidup adalah cerita penuh warna, akan semakin indah jika diisi dengan pengalaman berharga dan hal yang bermanfaat. Di sini, Politeknik ATI Padang adalah tempat yang kami siapkan untuk mendapatkan bekal ilmu dan pengetahuan sebagai kunci kesuksesan. Karena sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Langkah kakimu hari ini akan menentukan kiprahmu di masa depan. Menjadi mahasiswa yang siap berkarya dan mengabdi untuk bangsa. Mari bergabung dengan Politeknik ATI Padang. Dunia industri memanggil Anda. Politeknik ATI Padang merupakan pendidikan vokasi dengan spesialisasi kompetensi pada bidang industri agro. Politeknik ATI Padang berdiri sejak tahun 1974 dan terus melakukan pengembangan visi pendidikan tinggi vokasi yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diwujudkan. Dengan pengalaman lebih dari 45 tahun, Politeknik ATI Padang melakukan pengembangan yang mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, yaitu menjadikan institusi pendidikan vokasi di bawah Kementerian Perindustrian sebagai role model pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi yang menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing. Politeknik ATI Padang telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia dan di Sumatera Barat secara khusus. Hal ini telah dibuktikan dengan tersebarnya alumni Politeknik ATI Padang di beberapa perusahaan, baik perusahaan kecil, menengah, dan besar, bahkan di beberapa multinational company. Saat ini, Politeknik ATI Padang mempunyai 4 jurusan untuk program Diploma 3, yaitu Teknik Industri Agro, Teknik Kimia Bahan Nabati, Analisis Kimia, dan Manajemen Logistik Industri Agro. Teknik Industri Agro menjadi program studi role model dalam menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten, mandiri, tangguh, berdaya saing di tingkat regional pada bidang keahlian Teknik Industri Agro tahun 2034. Menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola sistem industri yang mengintegrasikan manusia, mesin, material, teknologi, informasi, dan energi pada industri agro sehingga bisa beroperasi secara produktif, efektif, dan efisien dalam mengikuti perkembangan teknologi industri secara global. Program studi Teknik Industri Agro memberikan warna lain pada bidang keilmuan teknik industri dengan mengimplementasikan tools, metode, dan pendekatan dalam teknik industri pada bidang industri agro. Program studi Teknik Industri Agro merupakan satu-satunya program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi program Diploma 3 yang ada di Indonesia wilayah Barat. Teknik Kimia Bahan Nabati menjadi role model program studi vokasi Teknik Kimia Bahan Nabati yang unggul dengan konsentrasi industri oleokimia dan bioenergi tahun 2034. Teknik Kimia Bahan Nabati adalah cabang ilmu teknik atau rekayasa yang mempelajari pemrosesan atau konversi bahan alam mentah berupa bahan nabati yang menjadi produk yang lebih bernilai secara ekonomis dibandingkan dengan bahan baku awalnya. Dapat berupa produk jadi ataupun produk setengah jadi menggunakan proses fisika, kimia, dan biologi baik dari skala kecil maupun skala pabrik. Teknik Kimia Bahan Nabati merupakan keilmuan yang memadukan konsep ilmu sains dan ilmu rekayasa. Pendirian program studi Teknik Kimia Bahan Nabati merupakan perwujudan dari respon terhadap perkembangan industri
terutama industri kimia yang sangat pesat baik di tingkat nasional maupun internasional. Analisis kimia menjadi role model pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi yang menghasilkan SDM industri yang berdaya saing di bidang analisis kimia tahun 2034. Mahasiswa mampu melaksanakan analisis kimia yang mengikuti perkembangan iptek dengan tanggung jawab secara penuh terhadap metode, lingkup pekerjaan seperti pemeliharaan dan penggunaan peralatan laboratorium, serta implementasinya dalam pencapaian hasil kerja baik secara individual ataupun berkelompok. Penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen yang berkompeten dan telah menyandang gelar magister dan doktor didukung secara penuh oleh Politeknik Ati Padang dan BPSDMI, Kementerian Perindustrian, serta melibatkan mahasiswa sebagai anggota dalam penelitian. Keunggulan dan karakteristik lainnya dari program studi analisis kimia yaitu kurikulum yang mengacu pada SKKNI yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam memberikan pengakuan kompetensi kerja bidang analisis kimia dengan jenjang kualifikasi D3 level 5. Manajemen Logistik Industri Agro menjadi program studi sebagai role model dalam menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten, mandiri, tangguh, dan berdaya saing di tingkat regional pada bidang keahlian manajemen logistik industri agro tahun 2034. Realitas menunjukkan bahwa tidak ada satupun industri termasuk industri agro yang tidak berurusan dengan kegiatan logistik, mulai dari pembelian bahan baku, transportasi, pergudangan hingga pendistribusian produk ke tangan konsumen. Kebutuhan tenaga ahli logistik akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri dan perdagangan baik nasional, regional, maupun global. Politeknik Ati Padang memfasilitasi proses belajar mengajar dengan tenaga pendidik muda yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing dengan gelar S2, S3, dan praktisi industri, serta dilengkapi dengan alat-alat laboratorium yang sudah canggih dan lengkap di tiap prodinya. Untuk menunjang kreativitas mahasiswa dalam membangun karakteristiknya, Politeknik Ati Padang mempunyai organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa, antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia, Himpunan Mahasiswa Manajemen Logistik Industri Agro, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, Himpunan Mahasiswa Kimia Analisis, UKM Master, UKM MSK. Dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi, Politeknik Ati Padang menyediakan fasilitas dan unit penunjang seperti Teaching Factory, inkubator bisnis, perpustakaan, laboratorium komputer, penelitian dan pengabdian masyarakat, tempat uji kompetensi. Hidup adalah cerita penuh warna, akan semakin indah jika diisi dengan pengalaman berharga dan hal yang bermanfaat. Di sini, Politeknik Ati Padang adalah tempat yang kami siapkan untuk mendapatkan bekal ilmu dan pengetahuan sebagai kunci kesuksesan. Karena sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Langkah kakimu hari ini akan menentukan kiprahmu di masa depan. Menjadi mahasiswa yang siap berkarya dan mengabdi untuk bangsa. Mari bergabung dengan Politeknik Ati Padang. Dunia industri memanggil Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Aneka Kementerian Perindustrian, Ibu Gati Wibawaningsih,
Yang terhormat Founder OKOC Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah bersedia menjadi narasumber webinar kami pada siang hari ini. Selanjutnya yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian, Ibu Iken Retnowulan. Yang terhormat Ketua Umum OKOC Indonesia, Bapak Iim Rusyamsi, serta para peserta webinar yang hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Perkenalkan, saya Esther Edward yang akan menjadi moderator pada webinar kita pada kali ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita bisa bersama mengikuti webinar series ketiga yang dilaksanakan oleh Politeknik Ati Padang pada siang hari ini. Politeknik Ati Padang adalah salah satu dari 12 politeknik perguruan tinggi vokasi yang berada di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian dengan spesialisasi kompetensi di bidang industri agro. Webinar series kali ini mengambil tema sukses berwirausaha bersama inkubator bisnis di era new normal. Tema ini diangkat karena sebagai salah satu unit pendidikan tinggi vokasi di bawah Kementerian Perindustrian, kami memiliki unit inkubator bisnis yang bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada calon alumni dan alumni yang berkeinginan untuk berwirausaha. Terakhir, kegiatan inkubator bisnis kami adalah memberikan pelatihan dan pendampingan pada kelompok mahasiswa dalam membuat aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk efisiensi dan efektivitas kerja dalam menjalankan usaha. Dan kami juga ingin mengingatkan bahwa jangan lupa siang ini Kementerian Perindustrian mengadakan launching kampanye Bangga Buatan Indonesia yang tentunya sejalan dengan semangat kewirausahaan industri yang ingin kami dorong. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Aneka, Ibu Gati Wibowaningsih, untuk membuka secara resmi kegiatan webinar ini, sekaligus menjadi narasumber pertama kami. Dapat kami sampaikan profil beliau, bahwa beliau menjabat sebagai Dirjen IKM sejak tahun 2016. Dan beliau ini adalah juga alumni dari salah satu politeknik atau perguruan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, yaitu Politeknik STTT Bandung, sebelum melanjutkan studi di Amerika Serikat dan memperoleh gelar master dari Vanderbilt University. Kepada Ibu Gati Wibowaningsih, kami persilahkan. Mohon perkenan untuk membuka kegiatan terlebih dahulu. Silakan, Bu. Yang saya hormati para pejabat eselon 2 BPSDMI, wabil khusus Ibu Iken, Ibu Ses BPSDMI, Kepala Pusat PPKVI dan Kepala Pusdiklat Industri. Yang saya hormati Bapak Sandiaga Uno. Selamat berjumpa kembali, Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Ibu Direktur Politeknik Ati Padang beserta seluruh sivitas akademika Politeknik Ati Padang, para peserta pelatihan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi pertama-tama saya mengajak kita semua mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar kewirausahaan di Politeknik Ati Padang dengan tema sukses bersama inkubator bisnis di era new normal. Saya sangat menyambut gembira acara ini karena merupakan upaya membangun pola pikir dan juga sikap kita dalam mendukung lahirnya kewirausahaan baru di negeri ini. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, di era persaingan global sekarang ini kualitas dan daya saing dari SDM itu merupakan kunci untuk bisa bersaing dan memenangkan kompetisi.
perlu kita sadari bahwa yang namanya sektor industri itu merupakan prime mover perekonomian. Kalau tidak ada industri, tidak ada barang yang dibuat. Sehingga tidak ada barang yang dijual, akibatnya apa? Akibatnya semua barang import masuk. Oleh karena itu, kita benar-benar bisa meyakini bahwa industri itu adalah penggerak atau prime mover ekonomi bangsa Indonesia. Kita tahu semua dan kita juga mengalami saat ini terjadi pandemi coronavirus disease atau lebih dikenal dengan COVID-19. Di mana COVID ini melanda di seluruh dunia dan sangat berdampak luas. Kita tahu bahwa yang namanya pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada triwulan 1 tahun 2020 itu mengalami perlambatan. Tahun lalu pertumbuhan sebesar 4,8%, namun pada triwulan 1 tahun ini pertumbuhan melambat menjadi 2,01%. Perlambatan itu terjadi di semua sektor. Di sisi lain, kontribusi daripada PDB sektor industri justru meningkat menjadi 17,86%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kontributor terbesar lainnya mengalami perlambatan yang lebih besar. Kalau kita melihat bagaimana angka Purchasing Managers Index atau PMI, Indonesia tuh pada bulan Mei tahun 2020 tuh mengalami peningkatan sebesar 28,6%. Dibanding April yang sebesar 27,5%. Tetapi kalau kita lihat data hari ini, chart menunjukkan bahwa PMI Manufacturing naik 10 poin menjadi 39,1%. Nah, hal ini menunjukkan industri manufaktur itu sudah mulai tumbuh dari dampak pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia dan juga Indonesia. Kalau kita tahu utility daripada sektor industri non-migas pada masa pandemi ini turun hingga rata-rata sebesar 40% dari utilitas saat kondisi normal yang rata-rata 76%. Penurunan utilitas juga berdampak dengan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan pada sektor industri yang mencapai 5,5 juta tenaga kerja. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, khusus untuk wirausaha industri sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 tentang perindustrian, seorang wirausaha industri itu harus memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kreativitas dan inovasi, di mana itu semua dibangun melalui pendidikan dan juga pelatihan, inkubator bisnis dan juga kemitraan. Unit inkubator bisnis telah ada di 12 politeknik dan akademi komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian, yang mana terus kita optimalkan fungsinya. Nah, keberadaan unit inkubator bisnis merupakan salah satu fasilitas kepada lulusan atau masyarakat sekitar dalam mengembangkan usahanya melalui yang pertama adalah pelatihan dan praktek langsung, pembuatan dari produk dengan memanfaatkan peralatan atau mesin yang ada di unit teaching factory atau pabrik dalam sekolah. Yang kedua adalah pelatihan dan pendampingan bagaimana proses perencanaan produksi meliputi perencanaan bahan baku dari mulai jumlah pembelian dan juga pemilihan daripada suppliernya. Selanjutnya adalah pelatihan tentang pengemasan yang menarik dan memenuhi standar pengemasan. Kemudian adalah pendampingan dalam mengajukan perizinan seperti izin usaha dan izin BPOM. Selanjutnya adalah pendampingan dalam menganalisa kelayakan usaha dan terakhir adalah pemberian bantuan peralatan produksi. Penumbuhan wirausaha baru merupakan salah satu program yang selalu kita tingkatkan setiap tahunnya. Yang mana wirausaha baru zaman sekarang itu harus dapat cepat beradaptasi dengan melakukan inovasi-inovasi yang memanfaatkan teknologi terkini, sehingga dapat bertahan dan juga mampu berkembang. Program wirausaha terbagi ada 2 di Kementerian Perindustrian ini. Yang pertama adalah program wirausaha basic program, yaitu para wirausaha baru yang mau membuka atau merintis usahanya. Sedangkan yang kedua adalah accelerate program untuk wirausaha yang sudah berjalan
dan juga berusaha untuk mengembangkan usahanya atau meningkatkan ke level yang lebih tinggi lagi. Basic program itu terdiri dari wirausaha baru Santrepreneur, wirausaha baru melalui dana dekonsentrasi, termasuk wirausaha baru di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Sedangkan Accelerate Program terdiri dari Bali Creative Industry Center, kita punya di Bali, lebih dikenal dengan nama BECIK. Dan juga ada program yang namanya Startup for Industry. Nah, yang membanggakan salah satu dari program dari peserta startup binaan kami itu, Neorabot itu masuk ke dalam nominasi inovasi program Indonesia yang kemarin di launching oleh Bapak Presiden. Nah, dia itu menggunakan artificial intelligence untuk bisa mendeteksi COVID-19 ini. Nah, tidak hanya untuk kesehatan, tapi program yang dia miliki ini bisa juga untuk meningkatkan sektor makanan. Jadi Kementerian Perindustrian itu telah membangun platform baru yang namanya adalah eSmart IKM sejak tahun 2017. Kami membuka wawasan daripada IKM supaya lebih melek digital. Melalui apa? Melalui handphone yang mereka miliki. Kami ajarkan mereka jualan secara digital. Nah, program itu sungguh bermanfaat bagi kami karena sebenarnya program eSmart IKM ini yang kita inginkan adalah big data-nya. Supaya kita tahu pasar itu butuh apa sih. Gitu loh. Sehingga para IKM, khusus karena saya membina industri kecil dan menengah, itu lebih tepat lagi untuk menentukan barang apa yang harus dia produksi. Nah, ini program ini berlangsung baik dan kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa siang ini juga saya mendampingi Pak Menteri untuk launching program Bangga Buatan Indonesia, di mana Kementerian Perindustrian bertugas dengan tagline-nya semuanya ada di sini. Jadi program ini Bangga Buatan Indonesia ini sudah di-launching oleh Pak Presiden tanggal 14 Mei tahun 2020 bulan lalu, 2 bulan yang lalu, dan hari ini setiap 2 minggu sebenarnya 2 weeks itu tiap 2 minggu itu ada program-program yang harus dilakukan oleh masing-masing kementerian. Kemarin Juni tanggal 1 sampai 15 dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian minggu selanjutnya adalah dilakukan oleh Kementerian KUKM, dan minggu ini kami punya tugas dari tanggal 1 sampai tanggal 15 mengkampanyekan program produk Indonesia dengan tagline-nya semua ada di sini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada era new normal ini pemakaian teknologi itu semakin meningkat dengan penerapan protokol kesehatan yang sehat. Jadi seperti yang kita lakukan hari ini, kita bisa tetap melakukan sosialisasi melalui acara webinar ini, memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian apa yang dimaksud dengan inkubator bisnis di era new normal. Saya harap melalui webinar yang diselenggarakan oleh Politeknik Ati Padang pada hari ini, saya sangat-sangat berharap dapat diteruskan dengan webinar-webinar series berikutnya yang lebih bermanfaat kepada para calon-calon wirausaha baru atau calon-calon inkubator. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar seri kewirausahaan dengan tema sukses berwirausaha bersama inkubator bisnis di era new normal secara resmi kami buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Gati atas kesediaannya. Demikian juga paparan beliau, bahwa kita lihat bahwa peluang untuk membuka usaha dengan memanfaatkan teknologi itu juga sangat terbuka, apalagi dalam masa new normal seperti ini. Kami
mengundang atau mengencourage teman-teman adik-adik dari mahasiswa untuk mau menjadi wirausaha dan mengembangkan industri kecil menengah kita di Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita beralih kepada narasumber yang kedua, kami mempersilahkan Bapak Iim Rusamsi untuk memperkenalkan kepada kami program OKOC Indonesia, dan siapa tahu inkubator bisnis kita bisa menjalin kerjasama dengan OKOC. Kami persilahkan kepada Pak Iim. Ibu, saya mohon izin karena harus mendampingi Pak Menteri buka acara. Semuanya ada di sini dalam kampanye Bangga Buatan Indonesia. Saya mohon diri. Weekend, perintah sudah dilaksanakan. Saya terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk hadir di acara ini. Semoga semua kita sehat dan sukses selalu. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya. Terima kasih. Kami persilakan kepada Pak Iim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih Ibu Esther, Direktur Politeknik ATI Padang, yang hari ini menyelenggarakan webinar yang sangat luar biasa hari ini, dan alhamdulillah kami bisa hadir OKOC di dalam webinar ini. Dan yang saya hormati tadi ada Ibu Gati dari Dirjen di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang sudah berbagi kepada kita tentang bagaimana program industri kecil menengah di dalam negeri kita. Dan kami juga bangga hari ini bisa menghadirkan Insya Sandiaga Salahuddin Uno, pendiri dari program OKOC. Bapak Ibu semua yang hadir, saya lihat dari berbagai wilayah, ada dari Denpasar, dari Jakarta juga hadir, dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi lainnya juga hadir di dalam webinar ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman di Politeknik ATI Padang, khususnya ada Mas Fikri. Mas Fikri ini yang menghubungi kami untuk menyelenggarakan kerjasama dengan Politeknik ATI Padang. Pernah ketemu kami juga pada saat kunjungan kami di Padang, Sumatera Barat. OKOC adalah gerakan sosial untuk penciptaan lapangan kerja berbasiskan kewirausahaan. Kami ingin banyak berperan untuk banyak memberikan peluang-peluang pembukaan lapangan kerja secara mandiri melalui mereka bisa berwirausaha sendiri. Jadi kalau mereka membangun usaha secara mandiri, akhirnya terciptalah lapangan kerja untuk mereka sendiri. Dan malah bisa menciptakan banyak lapangan kerja buat orang lain. Jadi kami menyambut baik, senang sekali Politeknik ATI Padang ini bisa menyelenggarakan hari ini untuk bagaimana mahasiswa, para peserta didik bisa mempunyai mindset atau wawasan tentang kewirausahaan. Karena kita tahu bahwa pengangguran di Indonesia di akhir tahun 2019 ini lebih dari 7.050.000 pengangguran yang ada. Dan datanya dari BPS bahwa 1 juta pengangguran yang ada, kurang lebih 1 juta adalah dari mereka yang terdidik. Artinya mereka sudah lulus D3, D4, atau jenjang S1 pun. Jadi ada 1 juta pengangguran terdidik di Indonesia. Kemudian juga 1 juta itu kebanyakan adalah anak muda. Dan kita di Indonesia ini sudah hampir 67%-nya penduduk kita adalah anak muda. Dan ini yang kita ingin bangun, bagaimana mereka punya mindset kewirausahaan. Apalagi di tengah pandemi ini bertambah lagi penganggurannya. Jadi data dari Kementerian Tenaga Kerja, ada PHK terjadi lebih dari 2 juta di Indonesia, dan malah angkanya mungkin sampai bulan Juni ini bertambah. Jadi kita ajak teman-teman bersama OKOC untuk bisa berwirausaha sehingga lapangan kerja kita bisa bangun, kita bisa ciptakan sendiri, dan malah bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Nah, kami mengajak dengan Politeknik ATI Padang, insya Allah akan ada kerjasama juga oleh kami, kita bisa MOU nanti, kita akan mewakafkan kurikulum kami. Kurikulum kami yaitu kurikulum 7 langkah PAS.
7 langkah PAS ini pasti akan sukses, insya Allah. Dan yang pertama adalah kalau secara singkat aja saya sampaikan, karena saya sambutan singkat, nanti akan ada materi yang lebih menarik dan sangat inspirasi dari Pak Sandiaga Uno. Yang pertama adalah P1 pendaftaran. Jadi Politeknik Ati Padang bisa nanti membuka pendaftaran bagi mahasiswa yang ingin berwirausaha, yang nantinya kita latih untuk menjadi wirausaha yang sukses. Yang kedua adalah P2, pelatihan. Kita akan men-TOT atau memberikan training of trainer para dosen-dosen yang ada di Ati Padang, ataupun mereka yang punya senang untuk berbagi dalam wirausaha, supaya mahasiswa akan dididik untuk menjadi pengusaha. Yang ketiga, yang paling penting adalah pendampingan, yang tadi Ibu Dirjen Bu Gati menyatakan bahwa pendampingan yang paling penting. Jadi P3 kita adalah pendampingan. Karena depannya P, jadi saya sebut P1, P2, P3. P3-nya pendampingan. Pendampingan mahasiswa akan kami inkubasi. Mereka yang ingin berwirausaha akan kami inkubasi sehingga mereka sukses menjalankan usahanya walaupun di tengah saat kuliah. Tapi kuliahnya nanti tetap akan selesai jenjang yang mereka ikuti. Jadi mereka selesai kuliah sudah siap berwirausaha dan siap menciptakan lapangan kerja buat orang lain. Nah, ini kita dampingi. Yang keempat, P4, yaitu perizinan. Kita bantu izin-izin yang dibutuhkan. Yang paling dasar adalah izin usaha mikro dan kecil sebelum mereka punya PT atau CV atau industri. Jadi nanti yang seperti Ibu Dirjen tadi sampaikan bahwa kita dampingi dan kita raih izin-izin yang dibutuhkan pada usaha-usaha mereka. Yang kelima, P5 adalah pemasaran. Kita bantu teknik pemasarannya supaya produknya yang diproduksi bisa dipasarkan. Malah bisa dipasarkan secara online sampai ekspor. Nah, ini kita akan dampingi. Dan yang keenam, yaitu pencatatan keuangan. Jadi kita latih mereka dari sekarang, dari mulai usahanya berjalan, supaya disiplin dengan keuangan. Jadi uang masuk, uang keluar tercatat, kita ada aplikasinya, dan kita bisa kerjasama dengan startup digital yang menyediakan aplikasi keuangan. Dan yang terakhir, P7, yaitu permodalan. Kita berikan akses permodalan yang ada. Akses permodalan kita sudah ada kerjasama dengan perbankan, dengan bank, lembaga keuangan syariah, atau lembaga zakat dan wakaf. Ini kita menyalurkan pinjaman atau dana bergulir untuk modal UMKM. Nah, OKOC lengkap dari mulai pendaftaran hingga permodalan kita bisa fasilitasi. Jadi kami berharap nanti dengan Politeknik Ati Padang kita bisa kerjasama, kita bisa menerapkan kurikulum 7 langkah PAS dari OKOC di Politeknik Ati Padang. Itu Bu Esther yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan ada di ruang ini untuk kita sama-sama diskusi dengan Pak Sandiaga Uno. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Im. Itu tadi sekilas tentang OKOC Indonesia. Sebelum kita lanjut kepada para peserta, kami mengumumkan bahwa daftar hadir nanti akan di-share 30 menit terakhir sebelum acara berakhir pada link yang sudah kami sediakan, baik yang mau mengikuti melalui platform webinar Zoom maupun live streaming pada channel YouTube Politeknik Ati Padang. Sambil menunggu narasumber kita yang kedua, Bapak Sandiaga Uno, kami akan memutarkan video testimoni dari alumni yang sudah mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari inkubator bisnis Politeknik Ati Padang. Kita saksikan ini dulu sebentar. Silakan. Saya Badrus Soleh, angkatan 2016 Politeknik Ati Padang. Saya
merupakan founder dari Pronas Sampang, makanan oleh-oleh khas Sampang, Madura. Awal mula dari Pronas Sampang, saya memulainya pada tahun 2019. Program ini memberikan peran yang baik untuk mengajari mahasiswa bagaimana caranya memulai usaha dan bagaimana cara mengembangkan usaha. Dalam berwirausaha, kita membutuhkan wawasan dan berbagai keterampilan untuk menunjang usaha kita. Itu saya dapatkan ketika berkuliah di Politeknik ATI Padang melalui program inkubator bisnis yang diselenggarakan oleh kampus. Di sana kita belajar tentang bagaimana proses produksi yang benar, packaging, marketing, pembukuan, perizinan, hingga bagaimana mengurus hak merek kita ke Dirjen Haki. Alhamdulillah manfaatnya saya rasakan sampai sekarang dalam mengurusi usaha saya di bidang produksi barang dan jasa. Terlebih pihak kampus tetap memberikan perhatian meskipun kita sudah lulus melalui kesempatan untuk sharing dan juga monitoring yang dilakukan langsung ke tempat usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ramadan. Saya merupakan alumni ATIP Akademi Teknologi Industri Padang angkatan 2014. Saat ini saya sedang menjalankan bisnis kuliner sambal aneka sambal Nusantara yang bermerek Sasi, sambal asli Indonesia. Sebelumnya saya sebagai founder Sasi mengucapkan banyak terima kasih kepada inkubator bisnis atau kampus ATIP yang telah berkontribusi besar terhadap bisnis yang saya jalankan saat ini. Adapun peran dari inkubator bisnis atau kampus yang saya dapatkan dan saya bisa manfaatkan adalah inkubator bisnis telah memberikan spirit bisnis, spirit usaha dalam jiwa saya dan telah memberikan edukasi yang banyak seperti pelatihan pemasaran, pelatihan keuangan, serta mengelola bisnis secara baik dan benar. Oke, itulah tadi video testimoni dari alumni yang juga menjalankan usaha dan alhamdulillah masih berhasil untuk bertahan di masa pandemi ini. Selanjutnya kita sudah narasumber kedua kita sudah hadir. Kita sampaikan dulu profil beliau. Berikut profil narasumber yang kita tunggu yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah founder OKOC Indonesia dan mungkin tidak banyak yang tahu saat ini juga merupakan seorang kandidat PhD di Universitas Pelita Harapan. Ini tidak kalah nih dengan kita-kita yang dosen. Beliau mengambil bidang manajemen strategis. Insya Allah segera PhD. Beliau juga meraih gelar Master Business of Administration dari George Washington University. Beliau adalah pemilik dari beberapa usaha, diantaranya PT Adaro Energy, PT Saratoga, dan banyak lagi perusahaan lainnya. Oh ya, beliau juga barusan berulang tahun, tanggal 28 Juni kemarin. Rasanya masih belum terlambat untuk menyampaikan selamat dan doa. Selamat ulang tahun Bang Sandi, kalau kami boleh memanggilnya Bang Sandi. Semoga sehat, bahagia dan sukses selalu dan tetap menjadi inspirasi dari banyak anak muda Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Oke, Bang Sandi, para peserta kelihatannya sudah tidak sabaran menunggu bimbingan, saran dan motivasi bagaimana membuka dan menjalankan usaha. Oke, kepada Bang Sandi kami persilahkan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman dari Politeknik ATI Padang, Ibu Esther yang saya banggakan, Ibu Iken Retno, Mas Iim Rusyamsi, dan beberapa rekan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan juga rekan-rekan OKOC yang juga tergabung pada webinar ini. Saya ingin menyapa juga yang
bergabung melalui YouTube Custom Live Streaming Service. Mohon maaf saya terlambat tadi karena Zoom-nya penuh ternyata dan saya masuk ke dalam partisipan dan setelah mengisi diminta untuk mengikuti streaming service. Kalau saya ikutan streaming service, saya nggak bisa ikut bicara di sini. Jadi alhamdulillah setelah mencoba beberapa kali nyambung juga dan mudah-mudahan sesi kita ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Saya ingin menyapa rekan-rekan yang ada di dalam Zoom chat ini untuk mengetik di chat seperti ini, bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Coba kita lihat partisipasinya teman-teman di sini, bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Baru kelihatan lah semangat dari teman-teman. Wow, Mbak Iva terima kasih hadir semua. Ini penting Bu Esther karena untuk ngecek supaya nggak tidur rekan-rekan. Kalau Zoom itu kan ngantuk-ngantuk. Kemarin saya ada Zoom dengan Universitas Negeri Padang. Di tengah-tengah Zoom tuh kelihatan lupa matiin video tapi enak banget boboknya gitu. Boboknya enak sekali ya. Tentunya saya kadang-kadang suka ngecek apakah ini 500-nya menyimak atau enggak. Dan ini bagian daripada new normal. Kita harus di dunia pendidikan ini engagementnya dapat dengan beberapa kali memantulkan pertanyaan yang biasanya sih ada tombol reaction di sini Bu Esther, tapi ini nggak tahu Zoom-nya kelihatannya di disable tombol reaction. Baik, di saat pandemi ini saya ingin mengangkat satu materi yang berkaitan dengan mengupgrade mindset kita. Karena krisis ini tentunya ya terjadi di seluruh dunia. Ini terjadi secara global dan dampaknya ini sangat-sangat dahsyat dan walaupun ini bukan pandemi pertama di 20 tahun terakhir, kita ada pandemi 2002 dan pandemi juga 2013, tapi ini yang terbesar dampaknya. Lebih dari 8 juta masyarakat atau hampir 10 juta sekarang dengan 500.000 korban yang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri sudah menembus angka 50, mendekati 60.000 dan yang meninggal mendekati 3.000. Nah, materi yang saya bawakan ini berjudul Wabah COVID-19, saatnya upgrade mindset baru. Jadi mudah-mudahan panitia bisa mengangkat. Kalau tidak bisa mengangkat, saya yang angkat sendiri. Oke, Politeknik. Oke, jadi ini materi ini mudah-mudahan cepat saja saya sampaikan. Di slide berikutnya, kita bicara mengenai ekosistem. Siapa ekosistem terbesar dari populasi Indonesia? Ya anak muda lah. Sekarang sudah melewati 50% dari populasi kita adalah anak muda. Dan ini menjadi cikal bakal daripada populasi online dunia, di mana kita masuk ke 6 besar populasi online. Walaupun kita negara dengan nomor 4 populasi terbesar di dunia, tapi populasi online-nya sudah mendekati sekarang nomor 6. 60% orang Indonesia tersambung ke internet. Saya mau lihat di kolom chat, coba disampaikan mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, uni-uni, udah terhubungnya melalui apa? Smartphone, iPad, tab, atau HP. HP, laptop ada, desktop ada nggak? Coba desktop. Hampir nggak ada yang desktop. Mungkin hanya Bu Esther kali yang desktop. Laptop, wow,
banyak laptop ya. Smartphone juga banyak, mungkin Android. Android itu smartphone juga. Jadi inilah yang menjadi 60% orang Indonesia tersambung ke internet. Sebagian besar lewat HP. Dan di sini agak sedikit anomali karena banyak juga yang laptop. Hampir nggak ada, Bu Esther, ingat nggak? Dulu kita pakai desktop, Bu. Kita nih soalnya mereka ini banyaknya milih. Kita ini kolonial, Bu Esther. Iya, kita satu zaman. Bagian daripada generasi yang sebetulnya belum lahir di era digital. Kita justru generasi muda sekarang, generasi milenial dan generasi Z yang terlahir di yang disebut digital native. Mereka adalah anak kandung dari digital. Nah, pasar e-commerce kita, mungkin yang tadi slide-nya sudah diturunkan oleh host, tapi coba dinaikkan lagi. Kita terbesar di ASEAN. Kalau pasar kita besar, mestinya siapa? Saya tanya, tolong di chat, yang mendominasi produk-produk yang ada di pasar Indonesia. Saya mau tanya. Teman-teman di chat, silakan menjawab. China. Wow, China. Mestinya kita, betul. Tapi kebanyakan China. Nah, ini yang menurut saya satu kekhawatiran buat kita. Jadi pasar e-commerce kita terbesar, menurut Fernando Joshua, banyak produknya China. Ini Mas host yang webinar, ajak aja. Nanti kalau saya bilang slide berikutnya baru dipindah. Supaya kita bisa ini. China, betul. Jadi pasar e-commerce kita yang terbesar di ASEAN, 21 miliar dolar, didominasi produk China. Nah, ini yang mari kita sama-sama ubah dengan satu pendekatan, kita nggak usah terpecah belah, kita tidak usah mencaci, menjelek-jelekan negara lain atau warga negara lain, tapi kita fokus saja bagaimana kita kembangkan kemampuan kita. Kalau tidak dimulai hari ini, kapan lagi? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Next slide. Slide berikutnya, saya ingin cerita mengenai ancaman PHK. Sekarang untuk teman-teman, ya senang ada Fernando soalnya kebaca di chatnya. Jadi kalau rajin ngechat di bawah saya bisa lihat bagian daripada interaksi juga. Sekarang saya tanya kepada semua, nggak cuma Fernando, nyari kerja gampang atau susah? Susah. Mariam bilang susah, ya betul. Latifa bilang juga susah. Semua bilang susah. Ada yang bilang, oh sekarang saya tanya, susah atau susah banget? Ayo, susah atau susah banget? Susah banget. Iya betul. Ini adalah yang terjadi sekarang pasca pandemi COVID-19. Udah nyari kerja susah, yang udah kerja banyak yang dirumahkan dan di PHK. Jadi ini yang harus kita selesaikan. Jika kita susah mencari lapangan kerja, jika banyak saudara-saudara kita yang di PHK, kenapa enggak kita menciptakan peluang dan membuka lapangan kerja sendiri? Nah, ini dengan mindset. Slide berikutnya, pendekatannya nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa akademisi kita ada dalam ego sektoral. Pemerintah ego sektoral. Masyarakat bilang, ini gimana sih pemerintah? Nyalahin pemerintah. Terus perusahaan-perusahaan besar juga merasa mereka ingin menyelamatkan diri sendiri. Konsepnya adalah di dalam pandemi ini kita bersama-sama. We are all in this together. Dan bukan hanya Indonesia yang kena. Seluruh dunia terkena. Malah Amerika sekarang kasusnya jauh lebih mengkhawatirkan daripada kita. Berarti ini saatnya kita bersatu padu. Jangan terpecah belah. Mari kita sama-sama mencari solusi. Yakinlah badai pasti berlalu. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak akan mencoba satu kaum di luar batas kemampuannya. Yakinilah, di balik satu pintu yang tertutup, banyak pintu-pintu lain yang terbuka. Amin. Terima kasih Mbak Dian. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Iqbal, terima kasih. Nah, jadi ini sudah disampaikan. Nah, kuncinya salah satu,
dalam mengubah mindset ini adalah di slide berikutnya. Optimalkan digitalisasi. Dengan adanya kerja dari rumah, work from home, PSBB, social distancing, physical distancing, apa yang terjadi adalah terpindahnya aktivitas yang tadinya ada di dalam dunia keseharian kita ke dunia digital. Kita lihat penggunaan internet di beberapa negara setelah penerapan lockdown. Ternyata China naik 85%, Hong Kong naik 83%, Thailand naik 70%, Singapura ada di angka 68%. Indonesia masih rendah di 28%, tapi bisa kita tingkatkan lagi karena ini adalah bagian daripada ekosistem. UMKM kita yang terhubung digitalisasi juga masih di bawah 30%. Nah, ternyata teman-teman seperti Yosef Antonius ini, diperbesar Bang slides-nya. Slide-nya gimana nih, host? Gedein. Bang Yosef nggak bisa baca. Ayo gedein, bisa nggak? Ini juga tantangan buat kita untuk memastikan teman-teman bisa membaca. Nah, di bulan April 2020 ternyata COVID-19 membuat orang-orang itu lebih banyak terpaku di depan gawainya, smartphone atau mobile phone. Ini luar biasa nih, 80% kenaikannya. Kalau kita lihat juga laptop, smart TV. Kalau Sulaiman nih anak saya banyak sekali menggunakan akses ke YouTube melalui smart TV. Desktop komputer nih yang udah sangat rendah ini ya. Ini udah yang jadul-jadul nih model-model kita-kita yang lahir di era kolonial ini. Tapi juga ada yang games ini juga meningkat. Dan penggunaan smart speaker, smartwatch juga melihat peningkatan. Nah, mindset apa yang saya ingin tanamkan di sini adalah di Politeknik ATI kita harus membuka satu pendekatan baru, yaitu mainstreaming daripada pengembangan ekonomi berbasis UMKM. Slide berikutnya saya kasih lihat bahwa biasanya saya mau tanya nih, kalau ditanya siapa yang paling besar membuka lapangan kerja, pabrik-pabrik milik usaha besar atau UMKM yang ada di depan rumah kita? UMKM, benar. Jadi semua bilang UMKM. 97% angkanya UMKM. Kalau lihat dari jumlah populasinya 99%. Ekonomi kita 60%. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Biasanya kebijakan kemudahan usaha itu perizinan digampangkan diberikan kepada UMKM atau usaha-usaha besar yang dekat dengan kekuasaan. Ayo. Usaha besar, semua bilangnya usaha besar. Kebijakan kita berpihak kepada pengusaha kecil atau pengusaha besar. Pengusaha besar yang biasanya dekat dengan kekuasaan. Nah, ini yang saya ingin ubah. Mindsetnya adalah COVID-19 mendorong bahwa anak-anak bangsa bisa jadi pengusaha. Dengan apa? Dengan pendekatan digital, dan kita harus siapkan kebijakan pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk memberi ruang. Agar jangan hanya 3 dari 10 orang Indonesia yang jadi pengusaha, harus lebih banyak. Karena biasanya usaha kecil itu hadir karena mereka tidak mendapatkan kesempatan bekerja di sektor formal. Slide berikutnya, di mana dimulai usahanya? Kita lihat ada beberapa sektor. Kesehatan lah tentunya. Saya ingin mengajak kita melihat dari produk-produk yang sangat simpel. Ini saya ada segepok produk masker. Mulai dari beberapa perusahaan yang pivot. Dari tadinya memproduksi fashion, batik dan lain sebagainya, sekarang memproduksi masker. Ini
Mulai dari yang batik yang cantik seperti ini sampai ke yang kulit. Nah, ini kulit. Sampai juga, nah ini yang baik sekali yang ingin saya tampilkan karena kita banyak orang dari Sumatera Barat yaitu yang berbasis songket. Yeay. Ternyata sekarang songket sudah bisa menjadi, oh jaringan kurang stabil. Kenapa Ismail? Nggak apa-apa, masuk keluar dulu nanti masuk lagi. Jadi songket ini ternyata bisa menjadi satu produk masker. Tapi bukan hanya masker, ada juga hand sanitizer. Ini dari OKOC, dari binaannya Pak Iim. Ini ada hand sanitizer yang akan menjadi bagian daripada kenormalan baru. Juga ada hand sanitizer yang dikantongin seperti ini, kecil-kecil. Sekarang standar protokol COVID semua pakai kecil-kecil gini dikantongin. Tapi bukan hanya hand sanitizer, cairan disinfektan, juga obat-obatan yang berkaitan dengan peningkatan imunitas. Ini kita punya jamu, saset Kojima. Kojima jadi korma, jinten, dan madu. Ini banyak diperlukan. Juga sekarang lagi banget ngetop, kemarin saya tukeran sama Raffi Ahmad, face shield. Face shield kita bisa pakai dalam bentuk headband seperti ini. Dan juga, ya izinnya susah benar Mas Ari. Oleh karena itu tugasnya pemerintah membuat perizinan yang lebih gampang. Face shield yang punya Raffi Ahmad kayak kacamata, saya punya kayak headband gitu loh. Terus juga kita lihat banyak sekali produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan. Teleconferencing. Hari ini kita ada 500 lebih tergabung dalam MOOC, Massive Online Open Course. Ini adalah kemampuan dari sistem pendidikan kita untuk pivot, memperluas cakupan dari peserta, tapi menurunkan biayanya. Tapi biayanya pindah kemana? Pindah ke para partisipan. Untuk Bu Esther, Politeknik ATI Padang, mungkin mengadakan ini tidak terlalu mahal. Karena ada yang dapat snack nggak dikirim ke rumah? Coba jawab. Ada nggak? Ada yang dapat snack nggak? Oh ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang dapat snack. Saya soalnya nggak dapat, saya tahu. Oh, nah berarti kan cost-nya turun. Yang bayar listrik siapa kalau lagi sesi seperti ini? Yang bayar listrik Politeknik ATI Padang atau yang bayar listrik masyarakat partisipan sendiri? Sendiri semua. Nah, kalau begini berarti kan biaya turun. Mestinya biaya kuliah itu naik atau turun? Bagaimana? Biaya kuliah mestinya naik atau turun? Turun, betul. Tapi jumlah peserta daripada Massive Online Open Course ini akan naik. Nah, ini adalah sebuah disrupsi di sistem pendidikan kita. Karena adanya study from home ini, akhirnya jumlah lulusan S1 kita yang hanya 11%, selama kita merdeka 75 tahun bisa kita tingkatkan, mudah-mudahan bisa menjadi 20%. Makanya saya bilang COVID-19 ini adalah peluang. Bagaimana usaha-usaha juga dari sektor pendidikan mulai membuka pintu-pintu lainnya. Kenapa harus takut? Karena materi pendidikan meningkatkan ilmu pengetahuan itu bisa kita lakukan melalui digital. Jadi digitalnya akan naik. Food, makanan. Selama kita punya perut dan mulut, ini makanan akan dirasakan semakin banyak peluangnya, termasuk food reseller, dropshipper, juga kita lihat dari segi frozen food ini naik. Karena kenapa? Saya mau tanya lagi di sini. Harga-harga bahan pokok biaya hidup sekarang turun atau naik? Saya mau tanya. Naik, betul. Jadi kita harus kasih solusi. Food ini harus lebih terjangkau. Bioteknologi, jamu termasuk. Legal. Ada yang bidang hukum, sekarang legal harus legal melalui platform digital.
Ya, betul. Memang banyak yang naik. Barang-barang, kebutuhan pokok, kemarin gula sempat naik. Dan ya, ada yang naik, ada yang turun. Tapi saya mau tanya, boleh bilang, Mbak, harga cabai turun, betul. Tapi secara keseluruhan, kalau digabungkan semuanya, terasa lebih murah atau mahal biaya hidup sekarang? Mahal. Ayo, mana tadi yang bilang ada yang turun, tapi terasanya mahal. Ini nggak bisa kita pungkiri. Dan juga clean energy. Banyak yang bilang, listrik sekarang harganya turun atau naik? Listrik naik, betul. Ya, ini Delmi bilang naik, Zul bilang naik, semua bilang naik. Nah, kenapa nggak kita kembangkan clean energy? Yaitu energi baru dan terbarukan, berbasis surya, berbasis bayu, energi berbasis waste to energy, dan lain sebagainya. Nah, ini yang akhirnya menjadi peluang-peluang kita untuk menghadirkan satu terobosan dan inovasi. Di slide selanjutnya, ini setelah sektor, saya memberikan beberapa tips. 5 tips untuk menjadi entrepreneur untuk bisa bertahan. Pertama, cash is king. Eman-eman, kita jaga keuangan kita. Jangan sampai kita kekurangan dana tunai untuk kita bisa bertahan di tengah krisis ini. Kedua, beradaptasi dengan new normal, dengan digital, beradaptasi dengan dengan ekonomi berbasis kebutuhan, ekonomi berbasis apa yang sekarang menjadi permintaan, yaitu medical. Ketiga, survive through ecosystem, belajar bersilaturahim. Di OKOC, saya sama Pak Iim pakai baju OKOC ini, Pak Iim. Coba kita kasih lihat baju kita. Ini OKOC ini adalah satu silaturahim yang sekarang sudah ada di 34 provinsi dengan peserta 400.000. Ya, nanti bajunya kita kerjasamakan untuk bisa disiapkan sistem penggerak di Politeknik ATI Padang. Jadi kalau kita punya ekosistem, kita punya juga satu mukjizat, yaitu mukjizat di balik silaturahim ada umur panjang dan melimpahnya rezeki. Jadi dengan adanya ekosistem, kita bisa jualan di majelis, kita bisa dorong satu produk-produk yang berkaitan dengan kuliner atau kesehatan melalui WhatsApp grup kita atau juga jejaring yang kita miliki. Keempat, invest in this time. Harus melakukan investasi ke siapa? Ke diri sendiri. Belajar, ikut webinar seperti ini, ikut sesi-sesi YouTube streaming. Jangan hanya nonton drakor, drama Korea. Kenapa nggak kita ubah pemikiran kita untuk buat dramin atau drama Minang atau dradang, drama Padang. Kenapa harus drakor? Kenapa nggak dranang, drama Minang atau dralok, drama Solok? Kita sesuaikan dengan kearifan lokal kita. Ayo para pencinta drakor. Di balik setiap satu drakor yang kita tonton, kita harus punya ide untuk mendorong bagaimana drama-drama lokal juga berkembang. Yang kelima, ini adalah be calm in the storm. Tetap tenang. Yakinlah Allah akan memberikan takdir yang terbaik bagi kita. Jadi kita sikapi dengan semangat yang positif dan mindset yang optimis. Di Taiwan saya juga nonton, tapi kan kita mestinya bisa bikin yang lebih keren. Kenapa nggak kita bikin dari Maling Kundang yang diadaptasi? Money Heist, ada yang nonton nggak Money Heist? Nah, kalau Money Heist itu kan ceritanya kalau dibilang wah seru banget gitu loh. Tapi kan itu hanya kekuatan skrip dan kita bisa nulis skrip yang lebih kuat gitu. Ya, itu Dranyol tuh. Spanyol, drama Spanyol, Money Heist. Sudah 4 sesi kali 8
32 hampir 35 episode. Satu episode sekarang dinilai $1 juta. Padahal membuatnya mungkin kurang dari $50.000. Jadi ini sangat menurut saya peluang-peluang yang harus kita lakukan. Tenang, waspada, badai jangan ditentang, kita kembangkan pengetahuan dan kearifan lokal kita. Terakhir, drakor sudah melekat. Oh, putus suara saya. Masa Ci? Maca iya Ci? Pecinta produk Indonesia, betul nih Bobby. Harus cintailah produk-produk Indonesia. Mari kita, kalau bukan kita siapa lagi yang bisa mengkonsumsi? Sudah ada Hari Produk Indonesia yang kemarin dicanangkan tanggal 20 Mei. Saya mendukung hampir semua yang saya pakai, kecuali celana dalam, karena celana dalam belum nemu yang buatan Indonesia yang oke banget. Itu dari produk-produk Indonesia. Jadi ya kita mari mendorong produk Indonesia lebih baik lagi. Nevi kok ketawa? Jangan ketawa Nevi. Emang benar. Ini mendorong nih OKOC. Mana yang punya pakaian dalam? Jadi kita lihat, saya melihat bahwa kita harus punya konsekuensi. Kalau bilang Indonesia, semua Indonesia ini kacamata. Alhamdulillah Indonesia ini Saturdays.id. Baju OKOC, Rancabana, OKOC, Rancabana. Juga ada produk-produk ini gelang. Ya, saya ingin dorong supaya semua kita kembangkan produk-produk nasional. Kalau setuju, jawab siap. Siap nggak? Siap, OKOC. OKOC dulu, OKOC. Terakhir, di slide terakhir, slide berikutnya, saya ingin mengingatkan kita semua untuk tetap berolahraga. Walaupun kita banyak di rumah, kita jangan berolahraga di dalam kamar saja. Harus keluar, dapat sinar matahari. Dan sinar matahari itu meningkatkan imunitas kita. Mari para mahasiswa, juga anak-anak muda, generasi milenial, generasi Gen Z, itu salah satu rutinitas kita adalah berolahraga. Karena ciri-ciri bangsa yang besar, ciri-ciri entrepreneur yang sukses itu mereka semua rajin berolahraga. Pak Im aja ini rutin lari. Tadi pagi berapa kilometer Pak Im? 5 kilometer. 5 kilometer, itu luar biasa itu. Itu yang terbakar kalorinya bisa sampai 800 sampai 900 kalori. Jadi sukses untuk semua yang hadir di sini. Saya ucapkan selamat bagi Sumatera Barat karena Gordon Ramsay sudah datang ke Sumatera Barat bikin omelet rendang. Iya. Ini akan jadi luar biasa banget omelet rendang. Bu Esther, sekarang semua viral. Seluruh dunia ngomong Sumatera Barat, Sumatera Barat, Sumatera Barat karena Gordon Ramsay. Mari gunakan kesempatan ini, kita ciptakan peluang untuk anak-anak muda kita. Sukses, bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Jangan sampai kita terjepit. Yes, we can do it. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Sandi. Banyak sekali nih yang kita dapatkan dari beliau. Senang sekali kita tadi dapat ambil kesimpulan bahwa kita perlu memompa semangat kewirausahaan. Apalagi di masa new normal ini banyak kesempatan bikin jejaring dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang sudah semakin bagus, dan mungkin peran-peran unit-unit inkubator bisnis seperti juga dengan OKOC itu sangat kami perlukan. Mungkin nanti kami tadi sudah bicara dengan Pak Iim bagaimana kita bisa bekerja sama dengan OKOC di wilayah Sumatera Barat mungkin untuk bisa mengembangkan. Dan sebagai gambaran kami dari Politeknik IT Padang, begitu juga dengan Politeknik di bawah Kementerian Perindustrian lainnya, kami mempunyai teaching factory yang bisa dimanfaatkan oleh inkubator bisnis untuk bekerja sama. Kalau Politeknik IT Padang itu di bidang agro, Pak Sandi. Nah, jadi kita sudah mulai ada VCO, membuat sabun transparan, kemudian minyak atsiri, itu adalah produk-produk yang bisa kita hasilkan. Dan kita, kalau tadi menyinggung masalah uang kuliah mahal, kalau kami ini mungkin uang kuliahnya murah Pak. Jadi
dibandingkan dengan uang kuliahnya anak TK juga lebih murah lagi. Kalau ATI Padang itu satu semester hanya 1.750.000 karena mendapatkan subsidi dari Kementerian Perindustrian. Alhamdulillah. Dan kita sekarang juga sudah ada program D4 yang tadi bicara tentang peluang bidang peluang untuk usaha yaitu energi terbarukan. Kita ada D4 untuk teknologi rekayasa bioproses energi terbarukan. Jadi itu adalah bidang yang akan terbarukan terus-menerus, akan terpakai. Jadi itu yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Alumni-alumni juga kita akan bimbing untuk menjadi wirausaha. Tadi ada juga kita memutarkan video alumni kami yang sudah merintis usaha. Mungkin kita berikan satu kesempatan, boleh ya Bang Sandi, untuk alumni kami ini bertanya tentang bagaimana pengembangannya. Boleh satu saja? Silakan Pak. Silakan Ibu Esther, silakan. Dan terima kasih. Ada satu alumni yang kita ajak bergabung yaitu Ervan. Silakan Ervan untuk menyampaikan satu pertanyaan saja karena banyak lagi pertanyaan lain dari peserta. Silakan. Oke, cek sound suara saya kedengeran Bu Esther? Ya, sudah Udah. Oke, lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sandy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya alumni Politeknik ATI Padang angkatan 2008 yang saat ini merintis usaha di bidang jasa dan pivotnya di rumah ini bikin ayam guling, Mas Andi. Ayam guling? Yes. Oh wow. Ini ayam diguling-gulingin gitu ya. Alumni kami yang di Madiun, Pak. Jadi walaupun kuliahnya di Padang, ya walaupun kita kampusnya di Padang, alumni kami tersebar di seluruh Indonesia. Ini inovatif banget. Biasanya kalau kita bilang guling itu biasanya kambing guling. Kambing guling, ini ayam guling. Keren. Apa ini fiturnya nih, Mas Ervan? Ayam guling ini yang menjadi sangat menarik selain daripada mereknya. Oke, jadi kita mencoba ini. Kalau ayam panggang kan di Madiun, mungkin Bang Sandi waktu ke Madiun kemarin itu ya juga makan ayam panggang tuh Banjar. Iya betul, saya makan di Madiun. Oke, jadi ayam guling ini untuk memberikan diferensiasi dari ayam panggang yang udah banyak, kita bikin ayam guling. Jadi bentuknya sebenarnya roasted chicken yang utuh gitu. Oh ya. Ya, jadi supaya kesannya juga menarik perhatian, kami kasih nama ayam guling Mase. Oke, yang ingin saya tanyakan ini, Mas Andi. Mas E ini E-nya Ervan gitu? Iya, tapi ini usaha punya istri saya. Ini sama, di balik setiap laki-laki yang kuat, ada istri yang memiliki usahanya. Betul sekali itu ya, betul. Oke, jadi yang mau saya tanyakan di sini, Mas Andi. Yang pertama, alhamdulillah ini kan usaha udah jalan nih. Sedangkan beberapa waktu sebelumnya sebenarnya dapat tawaran investor gitu ya. Cuma di sini mungkin saya perlu bimbingan lebih lanjut kalau dalam coaching bisnis. Bagaimana kita menilai usaha kita itu sudah patut di istilah kita kan kalau masuk investor sudah siap untuk scale up gitu ya. Jadi parameter apa yang bisa kita jadikan acuan bahwasanya usaha kita itu sudah siap untuk di scale up yang pertama. Yang kedua terkait mungkin permodalan ya. Jadi permodalan itu di samping saat ini sudah banyak mungkin kesadaran masyarakat yang concern ketika menginginkan permodalan itu harus yang ya berbasis syariah atau mungkin syirkah dan segala macam gitu ya. Sedangkan bagaimana membangun komunitas yang betul-betul kadang orang yang punya uang nih kan oke, saya punya uang tapi amanah nggak nih ngelola uang UKM gitu ya. Sedangkan UKM juga kadang bingung ini nyari kemana ya gitu untuk punya angel investor segala macam. Kalau ayam guling Mase ini angel investor karena yang mendanai ini kan bisnis saya yang bidang usaha Amazing Training. Jadi angel investor seperti itu. Sedangkan kalau UKM secara umum bagaimana mereka pertama menentukan indikator sudah siap scale up masuk investor segala macam. Yang kedua bagaimana mencari angel investor dalam tanda kutip yang mereka mungkin sekarang kan ada yang kurang setuju misal dengan pakai dananya bank dan mereka ingin lebih aman dalam segi berinvestasi seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ervan. Jadi untuk scale up nanti mungkin
Coach Im bisa nambahin, tapi sebetulnya dari pengalaman saya, scale up itu kan ada kategorinya masing-masing kan, dari ultra mikro jadi mikro, mikro jadi kecil, kecil jadi menengah, menengah dan seterusnya. Dan itu ada skalanya yang sudah masuk ke dalam undang-undang kita yang merupakan satu panutan yang kita pakai dalam pengelolaan UMKM. Namun saya nggak terlalu terpaku dengan skala-skala yang diterbitkan oleh pemerintah atau oleh perbankan. Tapi selalu scale up itu adalah kesiapan kita. Kesiapan kita sebagai pengusaha. Apakah kita mau keluar dari comfort zone atau tidak? Apakah kita mau mengambil satu resiko keluar dari zona nyaman? Karena scale up ini adalah satu kesempatan yang selain daripada kita memiliki peluang, juga ada tantangan. Jadi kalau kita lihat scale up itu akan sangat repot, kita akan sangat membutuhkan satu komitmen, tapi rewardnya sangat besar. Jadi jawabannya itu ada di hati kita sendiri. Scale up itu salah satu tantangan paling utama dalam memberdayakan UMKM, Mas Ervan, karena banyak UMKM itu yang jalan di tempat dan tidak bisa scale up karena konsepnya, mindsetnya belum mampu untuk menerima kenyataan bahwa dia harus keluar dari zona nyaman dan scale up untuk masuk zona berikutnya. Waktu saya membangun usaha, saya ini kan tadinya karyawan biasa. Namun krisis tahun 97, saya kehilangan pekerjaan, saya di PHK. Saya akhirnya pivot memulai usaha sendiri, usaha kecil di bidang keuangan, konsultan keuangan, kami hanya bertiga. Alhamdulillah, dari situ saya menjadi satu pengalaman tersendiri di mana musibah itu berubah menjadi hikmah dan berujung berkah. Dan ada beberapa kesempatan kita scale up, di mana kita dari 3 karyawan meningkat menjadi 45, setelah itu kita naik lagi menjadi 100 karyawan, dan terakhir ini kita membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Nah, setiap kami scale up, itu pertanyaan itu kita tanyakan kepada diri sendiri. Are we ready? Jawabannya itu hanya ada di kita. Jadi skalanya juga ada di kita. Salah satu scale up juga itu adalah dalam bermitra. Banyak kesempatan kita untuk scale up, tapi kita harus merelakan pengelolaan perusahaan kita ke profesional, mengundang mitra, mengundang franchisee, mengundang juga pemodal. Nah, ini adalah jawaban-jawaban yang mestinya kita persiapkan dalam rangka kita scale up. Nah, untuk permodalan, angel investing, tadi ada yang di chat group bicara mengenai crowdfunding, juga bicara mengenai bagaimana mendapatkan akses permodalan. Nah, di OKOC kita memiliki 7 langkah yang selama ini kita sampaikan kepada para pelaku UMKM yang tergabung di OKOC Indonesia. Dan di langkah terakhirnya adalah permodalan. Jadi memang sebelum kita mendapatkan permodalan, harus ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Mulai dari pelatihan, pendampingan, kita buka akses pemasaran, perizinan, kita perbaiki laporan keuangannya, baru kita siap untuk mendapatkan suntikan permodalan. Baik itu dari angel investors maupun dari pihak ketiga yang lainnya. Saya beri kesempatan kepada Pak Iim untuk menambahkan jawaban untuk Mas Ervan. Monggo, Mas Iim. Terima kasih Pak Sandi. Ya, Mas Ervan, luar biasa bisnisnya sudah mulai dan berkembang. Tadi sudah lengkap sekali dari Pak Sandi, dan kami juga di awal menyampaikan tentang kurikulum 7 langkah sukses, 7 langkah pas, P1 sampai P7 tadi akses permodalan. Yang selalu Pak Sandi sampaikan juga bahwa
untuk meng-scale up ini adalah kita memanfaatkan jejaring UMKM di Indonesia. UMKM ini yang tadi Pak Sandi sampaikan dari mikro sampai menengah, itu ada 64 juta pelaku UMKM di Indonesia. Jadi kita memanfaatkan jejaring UMKM yang positif dan optimis untuk bisa menjadi jembatan untuk kita saling membeli produk UMKM, membeli produk teman-teman. Maka kami mengajak Mas Ervan dan teman-teman yang hadir di sini, ada 515 lebih yang hadir di sini untuk bergabung bersama OKOC. Nanti dengan Politeknik ATI Padang yang juga sudah menjalankan inkubator wirausaha di kampus, kami akan turun membantu inkubasinya, dan kami akan menyampaikan kurikulum kami, TOT, para dosen yang ada, dan juga alumni. Jadi manfaatkan jejaring ini, bergabung bersama kami, karena akan ada jejaring yang lebih luas lagi untuk men-scale up bisnis kita. Jadi kuncinya nanti tambahan dari saya hanya jejaring, dan jejaring itu ada di OKOC. Begitu Pak Sandi, terima kasih. Saya ingin share terakhir, kemarin di channel YouTube saya, Sandiaga Uno Open for Business, saya kedatangan Daniel Mananta. Usahanya Damn I Love Indonesia. Itu mulai dari kaos, baju, dan lain sebagainya. Saya tanya tentang scale up ini ke dia. Dan karena dia pernah belajar, brandnya itu sempat besar sekali, terus akhirnya turun. Saya tanya apa yang dia pelajari. Pertama, untuk scale up itu harus membangun kepercayaan, trust, amanah, bahwa itu adalah prasyarat pertama kita untuk scale up. Kita harus mampu dipercaya dan kita harus mampu percaya sama orang lain. Jadi itu yang di garis bawah. Yang kedua, dan ini sangat penting sekali, kita nggak boleh arogan, kita nggak boleh sombong. Jadi dia bercerita bahwa pada satu saat karena dia merasa Damn I Love Indonesia-nya itu sangat sukses, dia membuka toko hampir di setiap mall, toko-toko kecil, outlet-outlet kecil di setiap mall-mall besar. Dia tidak bermitra karena dia tidak ingin berbagi, dia merasa brandnya kuat. Nah, disitulah para pengusaha diuji. Apakah kamu mampu untuk tetap rendah hati? Dalam membangun usaha itu kita harus berjejaring. Mari kita membangun, mengajak rekan-rekan kita untuk sukses bersama, jangan sukses sendiri. Yang dia sampaikan karena arogansi, akhirnya metode mengembangkan usaha itu gagal karena semua atlet-atletnya mengalami kesulitan bayar sewa dan akhirnya harus tutup. Dari semua outletnya sekarang hanya 2 yang buka. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa untuk scale up kita harus juga harus berani untuk mengambil satu posisi bermitra. Dan bermitra itu baik melalui reseller, baik melalui kemitraan yang lainnya, ternyata juga menjalin silaturahim. Tadi yang disampaikan oleh Pak Iim, dan akhirnya balik lagi ke konsep awal bahwa silaturahim itu membuka satu mukjizat, 1 dan 2 mukjizat, yaitu umur panjang dan limpahan rezeki. Sukses untuk Mas Ervan. Saya kembalikan kepada Bu Esther. Sukses untuk kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Sandi. Kami tahu bahwa waktunya sangat sempit, tapi ada sebenarnya satu lagi pertanyaan Bang yang agak menggelitik ini, karena ini terkait juga dengan core bisnis kami. Ada pertanyaan siapa, bagaimana ya? Menggelitik siapa, Bu? Ya, menggelitik kami. Berani banget ngelitikin. Iya. Begini, Kak, pertanyaan gini, bagaimana kita mengatur mindset untuk menciptakan menjadi wirausaha, dan apa gunanya kuliah kalau banyak yang berwirausaha itu tidak tamat kuliah. Nah, ini kan agak kontradiktif dengan apa yang kami lakukan sekarang. Mungkin bisa diberikan tanggapannya, silakan. Salah total. Kalau mau sukses, ini yang saya banyak di mungkin 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu yang saya banyak keliling Indonesia bareng-bareng Om Bob Sadino. Kita punya 2 mazhab yang berbeda. Mungkin dua-duanya benar Bu Esther, tapi
kelihatannya ke arah sini mazhab saya yang lebih banyak success story-nya. Mazhabnya Pak Om Bob Sadino almarhum itu dia bilang just do it. Sandi ini terlalu banyak analisa, terlalu banyak business plan, akhirnya memulai usahanya terlambat, kesempatan hilang dan segala macam. Saya beranggapan bahwa pengusaha itu harus punya ilmunya, dan ilmu terbaik itu didapatkan dalam perkuliahan. Dalam kita ada di strata pendidikan tinggi. Karena di strata pendidikan tinggi kita bukan hanya belajar tentang kewirausahaan, tapi juga kita belajar tentang pertemanan, kerja keras, kita belajar tentang jatuh bangun, dan lain sebagainya. Jadi harus disiapkan. Tidak ada kesuksesan yang nyelonong begitu aja. Tidak ada juga kesuksesan yang datang secara instan. Nah, ini yang menurut saya nggak usah menggeletik sama Ibu Esther, firm aja bahwa dunia pendidikan itu tetap eksis. Dunia pendidikan kalau orang mau sukses harus punya pendidikannya. Kenapa OKOC, landasan pertama OKOC itu adalah pelatihan? Karena kita yakin tingkat kesuksesan seorang pengusaha itu secara dramatis akan naik 80% kalau mereka memiliki ilmunya. Ilmunya didapat di mana? Di Politeknik. Tapi Politeknik juga bisa bekerja sama dengan jejaring seperti OKOC. Dan tadi ada masukan nih bagus sekali dari teman-teman bagaimana mengembangkan OKOC. Kita sangat terbuka bahwa kita ingin bekerja sama dengan Politeknik ATI Padang, dan kita harapkan juga bisa menjadi salah satu penggerak kita sehingga kerja kita ini lebih ringan kita pikul karena kita pikulnya bersama-sama. Sukses Ibu. Ya, terima kasih Bang Sandi. Jadi tetap kuliah harus jalan untuk bisa menunjang kita menjadi seorang wirausahawan. Tagline kami itu adalah dunia industri memanggil Anda. Jadi itu tagline-nya Politeknik ATI Padang. Mau industri besar, industri kecil, tetap kita menyokong pertumbuhan industri. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lain yang disampaikan oleh para peserta, malah ada yang mengirimkan kepada panitia, malah ada tadi chatnya mau mengirimkan rendang kepada Bang Sandi, nanya bagaimana caranya. Oh, gampang. Semua pertanyaan akan dijawab, karena semua pertanyaan itu bagus. Tapi karena waktu yang harus memisahkan kita, semua pertanyaan bisa dikirimkan melalui Vika Kuen. Vika Kuen di OKOC. Nah, Vika Kuen ini silakan nanti langsung berhubungan dengan host dan admin. Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab melalui platform OKOC. Ya, jadi pertanyaan sudah kami kumpulkan, nanti panitia akan mengirimkan ke OKOC. Terima kasih banyak Bang Sandi. Sebelum Bang Sandi mundur diri, kami dari panitia webinar ingin foto bersama terlebih dahulu. Foto. Ya, foto dulu. Jadi silakan yang para panelis semuanya aktifkan layarnya. Ini kelihatan wajahnya semuanya. Ini panitia kita, pengelola. Oke, sudah layarnya diaktifkan. Ya, silakan kita mulai 1, 2, 3, ceklek. Oke, terima kasih Bang Sandi. Jadi terakhir kami meminta perkenan Ibu Iken Ratnawulan, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian untuk memberikan closing remarks sekaligus menutup kegiatan webinar kita kali ini. Kepada Ibu Iken kami persilahkan. Di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Esther. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati tadi sudah dibuka oleh Ibu Dirjen IKMA, Bu Gati Wibawaningsih. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Sandiaga Uno, founder OKOC Indonesia. Kemudian Bapak Iim Russamsi, Ketua Umum OKOC Indonesia, kemudian Direktur Politeknik ATIP Padang, para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara webinar dengan tema sukses berwirausaha bersama inkubator bisnis di era new normal. Di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian memberikan amanah bagi Kementerian Perindustrian dalam pengembangan SDM industri kompeten guna mendorong berkembangnya sektor industri. SDM industri dimaksud terdiri dari tenaga kerja industri, pembina industri, wirausaha industri, dan konsultan industri. Penciptaan wirausaha industri di Kementerian Perindustrian dilaksanakan melalui beberapa fasilitasi, salah satunya inkubator bisnis yang sekarang kita hadiri ini. Keberadaan inkubator bisnis sangat berperan besar dalam mengembangkan usaha melalui pelatihan dan praktek langsung pembuatan produk dengan memanfaatkan peralatan atau mesin yang ada di unit teaching factory, baik pabrik maupun di sekolah. Kemudian pelatihan dan pendampingan bagaimana proses perencanaan produksi, meliputi perencanaan bahan baku, jumlah pembelian, supplier, dan sebagainya. Pelatihan tentang pengemasan yang menarik dan memenuhi standar pengemasan. Seperti yang sudah disampaikan oleh para testimoni, para inkubator bisnis jebolan ATI Padang. Kemudian pendampingan dalam pengajuan perizinan seperti izin usaha dan izin BP POM. Pendampingan dalam menganalisis kelayakan usaha, pemberian bantuan peralatan produksi. Saat ini pemerintah tengah mencanangkan pola hidup baru di tengah pandemi COVID-19 yang dikenal juga dengan istilah new normal. Protokol untuk mengatur kehidupan new normal sedang disiapkan. Pola hidup baru dijalankan dengan mengedepankan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari kita. Adanya pola kehidupan new normal ini berdampak kepada bidang industri dan pendidikan tentu saja, termasuk dengan aktivitas berwirausaha. Dalam kondisi ini, semua orang terpaksa melakukannya dan semoga kita semua sukses dan berhasil melaluinya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno tentang kegiatan wirausaha baru di era new normal ini. Melalui webinar ini, kami berharap para peserta maupun calon wirausahawan mendapatkan semangat dan informasi yang bermanfaat dari para narasumber kita yang hebat ini. Selain itu, juga dibutuhkan respon untuk dapat memanfaatkan teknologi digital, open source content, dan global supply chain dalam menjalankan usaha yang akan dirintis. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno untuk 5 tips Vitapreneur dan juga mungkin Pak Im disampaikan juga tadi saya ingin menyampaikan sebetulnya bahwa kami mempunyai di Kementerian Perindustrian ada 12 politeknik dan 9 SMK yang semuanya juga memberikan pelatihan dan juga pendidikan mengenai wirausaha inkubator bisnis ini. Jadi mahasiswa dan siswa kami sekitar 18.000 yang nanti 18.000 di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Sulawesi, sekolah-sekolah kami, tapi unit inkubator bisnisnya juga bisa sampai Ambon, ya, karena ada unit kerja lainnya. Jadi ini dari 18.000 semuanya tentu saja tidak terserap di industri, tetapi kita dorong juga sebagian untuk menjadi wirausaha baru. Nah, inilah tadi contohnya ATI Padang sudah menerapkan hal tersebut dan menghasilkan lulusan yang menjadi wirausaha baru yang akan mendukung perekonomian yang ada di Indonesia. Demikian, akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, webinar seri kewirausahaan dengan tema sukses berwirausaha bersama inkubator bisnis di era new normal secara resmi kami tutup. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iken. Dengan demikian, syukur alhamdulillah webinar series Politeknik ATI Padang ini telah berakhir, semoga bermanfaat.
Kepada para peserta, kami sudah menyampaikan tadi untuk mengisi link daftar hadir, nanti sertifikat akan dikirimkan. Kemudian tunggu webinar series kita selanjutnya, kami selanjutnya di minggu ketiga bulan Juli yang akan mengupas tentang kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang tamatan diploma oleh industri, yang insya Allah akan langsung menghadirkan pelaku industri. Terima kasih kepada tim OKOC yang sudah bersedia memfasilitasi kegiatan ini dan juga kepada tim webinar Politeknik Ati Padang. Semangat berwirausaha. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iim. Terima kasih Bu Esther. Ya, nanti mungkin kita bisa kasih Bu tentang Esther kerjasamanya. Ya. Terima kasih Bu Iken. Terima kasih. Salam Ibu Terima kasih. Ya, Nanti terima kita kasih tunggu kerjasamanya Pak ya. Terima kasih Bu Esther. Ya. Dan Terima Pak kasih Iim. Bu. Terima kasih Pak Iim. Terima kasih. Lembaga pendidik putra-putri bangsa menuju masa depan cemerlang.